Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini merupakan video lanjutan dari yang part 1, dimana kita mau buat kombinasi dari if else sama function. If else nya itu buat, jadi ini saya jelasin lagi sedikit, ini aplikasi buat ngitung atau program buat simple, dia buat ngitung volume atau luas dari bangun datar atau bangun ruang yang kita pilih. Nah, kita di video sebelumnya kita udah buat buat sampai step ini nih. User masukin luas atau volume, terus user masukin bidang. Nah, kita udah buat sampai sini. Sekarang kita bakal buat yang step nomor 3 sama nomor 4. Oke. Terus berarti di sini kita tambahin bawahnya. Ini kita hapus dulu deh. Ini nggak penting, ini print. Sekarang kita mau bikin buat yang nomor 3, user masukin data yang diperluin. Berarti kita perlu ngolah lagi nih hasil inputannya, bangun datar. Kalau bangun datarnya persegi, dia punya data yang diperluin itu cuman sisi kali sisi kan buat ngitung luas. Kalau persegi panjang kali lebar. Kalau si lingkaran itu jari-jari kayak gitu. Berarti kita sini buat percabangan atau pengkondisian lagi. If, saya kasih enter aja buat jelas, biar jelas. If bangun datar sama dengan persegi panjang, maka panjang sama dengan, kita perlu buat ngitung luas persegi panjang, kita perlu nilai panjang sama lebar. Itu nanti diinput sama user, maka input masukkan panjang persegi panjang, lebar juga gitu. Input masukkan lebar persegi panjang, atau nggak usah pakai persegi panjang deh. Ini kita hapus aja nih kepanjangan, males ngetiknya. Di sini kita kasih print, Anda memilih persegi panjang. Nah, ini kan habis itu dia minta nilai panjang, minta nilai lebar. Habis itu berarti kita ngitung luas sama dengan panjang kali lebar. Terus di akhir saya mau dia print luas. Ini kalau dia persegi panjang. Sekarang kalau dia itu bangunnya adalah elif bangun datar, itu ini masukin persegi, maka yang di print dulu, Anda memilih persegi. Terus di sini sisi sama dengan inputan dari user, masukkan sisi, luas sama dengan sisi kali sisi, print luas, ya kan. Sekarang kalau misalkan elif bangun datar sama dengan lingkaran, maka print Anda memilih lingkaran. Terus yang diperlukan itu adalah jari-jari. Saya bikin jari aja. Input masukkan jari, luas dengan pi, saya pakai pi nya 3,14 dikali jari dikali jari.
terus di terakhir print luas. Terus ini kalau dia masukin selain dari persegi panjang atau lingkaran, saya maunya dia print bangun datar invalid. Oke, terus di sini kita udah masukin data yang diperluin buat luas. Sekarang kita buat yang volume. Mungkin biar nggak ribet, volume kita buat 2 aja. Ini kita hapus dulu, yaitu balok sama kubus. If bangun ruang sama dengan balok, maka data yang diperluin buat ngitung volume balok itu apa sih? Panjang, input dari user, masukkan panjang, lebar, input dari user, masukkan lebar, terus tinggi buat ngitung volume, input, masukkan tinggi, terus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Terus di sini elif bangun ruang sama dengan persegi kubus. Di sini kubus tuh kan cuman perlu satu ya, sisi. Input, masukkan sisi. Volume sama dengan sisi dikali sisi. Print volume. Sini juga kasih print volume. Sini, di sini kita kasih Anda memilihnya biar konsisten. Anda memilih balok, Anda memilih kubus. Terus selain daripada balok sama kubus, kita bilang dia bangun ruang invalid, karena kita daftarinnya balok sama kubus. Dah 2 ini aja gitu, nggak usah masukin tabung lah gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau explore, silahkan kalian tambahin lagi buat tabung, buat bola gitu ya. Coba kita running dulu, udah jalan belum? Klik run. Terus lihat di sini apa, nanti ingin menghitung luas atau volume, kita masukin misalkan luas. Menghitung luas bangun apa? Persegi. Bangun datar invalid. Kenapa? Karena saya tadi tambahin enter. Ini kita kasih enter sini aja deh, soalnya tadi mepet gitu deh. Ulang, kita run ulang. Luas. Nah, kalau tadi kan kursornya di sini nih mepet tanda sama tanda tanya, terus saya enter persegi, dia nggak masuk ke sini. Kenapa? Karena yang kita masukin tadi bukan gini nih, yang kita masukin gini, beda. Karena kita pakai spasi dulu di depan tadi, biar ada jarak maksud saya. Nah, makanya sekarang saya kasih jaraknya di sini aja biar nggak masuk inputan. Ini misal saya masukin persegi, Anda memilih persegi, masukkan sisi 10. Nah, ini kenapa salah? Karena lagi-lagi hasil dari input itu adalah hasil dari yang input ini defaultnya adalah string. Can multiply sequence non in of type string. Kita nggak bisa ngalihin string kayak gini, nggak bisa. Maka kita perlu ngebungkus dia biar jadi integer. Caranya bisa ini, kita integer terus dalam kurung ini, atau lebar sama dengan integer
lebar, gak masalah, sama aja. Bisa langsung dibungkus di dalam satu baris kayak gini, atau yang ini kita masukin ke dalam lebar, habis itu baru si lebarnya kita masukin ke dalam integer kayak gini. Sorry, nggak kelihatan dari tadi. Nah kayak gini maksudnya, buat ngubah. Jadi kan masukan dari input itu kan biasanya tipe datanya string, sedangkan string itu nggak bisa, string dikali string itu nggak ada hasilnya gitu, invalid. Maka kita perlu ubah dia dulu jadi integer atau float. Mungkin lebih cocok float sih. Nah caranya itu bisa gini, bisa dalam satu baris. Ini kan tadi aslinya input bla 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 gitu kan. Nah tinggal kita bungkus, karena kita mau konversi ke float, kita bungkus pakai tanda kurung terus ininya float. Atau bisa kita pakai dua baris, kita masukin ini dulu ke lebar, terus lebarnya kita bungkus pakai float ya, float. Sama aja harusnya, tapi mungkin biar simple kita buat di sini dalam satu baris aja, float. Terus di sini juga kita masukin jadi float. Terus sini jadi float. Sorry, kemana tadi? Nih kita masukin jadi float. Ini kita masukin jadi float. Kita bungkus jadi float. Kita bungkus jadi float. Jadi artinya gimana sih sebenarnya kalau dalam satu baris gini? Jadi ini kita input nih. Misal nih kita masukin 8 nih inputan kita nih. Nah, habis kita input 8 kan dalam string, nah langsung kita konversi ke float gitu artinya. Biar nggak bingung. Nah, udah saya ubah semua, harusnya udah nggak ada masalah. Kita running. Nah, ini coba kita volume bangun tabung. Enggak, kita nggak masukin tabung, balok dulu. Anda memilih balok. Nah, warnanya udah Anda memilih balok. Kita masukin panjang 10, lebar 5, tinggi 3. Nah ini hasil dari sini. Hasil dari sini. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, terus kita print volumenya. Ini hasil dari 10 dikali 5 dikali 3, dan di print hasil dari perkaliannya. Sekarang misal kita run ulang, terus kita masukin luas persegi panjang 10, lebar 5, hasilnya 50. Terus kita running lagi. Ini saya pencet run. Kita masukin sini luas atau volume, terus kita masukin tabung. Bangun ruang invalid karena nggak kita daftarin di sini. Yang kita daftarin itu cuman buat balok sama kubus. Selain dari balok sama kubus, masuknya ke sini. Oke, masuknya ke else. Nah ini belum ada functionnya di sini nih, belum masuk function. Karena videonya kayaknya kepanjangan juga, mungkin si function ini dimasukin ke part 3 aja. Jadi buat yang video kali ini cukup, saya rasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.